Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gua Faiz di FZ Gaming Channel. Jadi hari ini gua mau nge-share ke kalian mengenai kelas dan subclass masing-masing operator, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di bagian operator itu, tiap-tiap operator ada memiliki gambar di sini nih. Dan ada tulisan marksman dan lain-lain sebagainya di sini. Jadi ini teman-teman yang di pojok kiri bawah itu adalah kelas operatornya. Lalu yang ada di sini itu adalah subclass operatornya. Masing-masing kelas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dan masing-masing subclass itu memiliki ciri khas yang unik, teman-teman. Nah, oleh karena itu di video di series mungkin ya, kalau dibuat satu video kayaknya kepanjangan. Jadi di series kali ini gue akan bahas masing-masing kelas beserta subclassnya, dan gue akan juga kasih tahu kalian ciri khas masing-masing subclass dan fungsinya nanti untuk apa. Oleh karena itu simak terus videonya. Tapi kita sebelum masuk pembahasan, bolehlah like dan subscribe-nya teman-teman ya, supaya channelnya bisa lebih berkembang. Dan ketika kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Akan nanti gue jawab semampu gue ya. Oke teman-teman, jadi kelas yang akan kita bahas pertama kali adalah Vanguard. Jadi fungsi utama dari kelas ini adalah menghasilkan deployment point, teman-teman ya, atau model yang kalian perlukan untuk deploy operator. Teman-teman bisa lihat ketika ngeklik operator, di sini ada gambar C ini 13, berarti dia butuh 13 deployment point untuk dideploy. Nah, yang menghasilkan deployment point itu adalah kelas Vanguard. Nah, kelas Vanguard ini ada 5 macam, ada 5 subclassnya. Yang pertama ada Agent Vanguard, lalu ada Pioneer Vanguard, lalu ada Charger Vanguard, lalu ada Standard Bearer Vanguard, dan yang terakhir adalah Tactician Vanguard. Semua memiliki fungsinya masing-masing. Akan gue jelaskan masing-masing fungsi dari subclassnya Vanguard. Oke. Kita masuk ke pembahasan subclassnya Vanguard. Yang pertama kita ada Agent Vanguard. Hold up, wait a minute, something ain't right. FBI, open up! Anjir, belum ku ganti partinya. Bentar guys. 5 minutes later. Sorry, tadi ada kesalahan teknis. Jadi yang pertama, salah satu subclass Vanguard adalah Agent Vanguard, teman-teman. Operator yang termasuk Agent Vanguard ini baru ada satu, teman-teman, kalau kita main di global ya. Tapi kalau main di server China sudah ada 3, yaitu Cantabile, Ines, dan Puzzle. Jadi ciri khas dari Agent Vanguard ini adalah dia redeploy time-nya cepat, teman-teman. Redeploy time-nya cepat. Jadi untuk kalian yang butuh, jadi ada tag fast redeploy di sini. Jadi untuk kalian yang butuh Vanguard yang bisa dideploy dan ditarik dan nanti dideploy lagi, ini adalah tipe Vanguard yang cocok untuk kalian ya. Dan karena cuma satu, jadi ya nggak ada salahnya teman-teman untuk nge-build si Cantabile ini. Walaupun nanti ada versi bintang 6-nya yaitu Ines, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, ciri khas dari Vanguard Agent ini adalah yang pertama tadi, redeploy-nya cepat, cost-nya nggak terlalu mahal, bloknya 1, 3 itu sih rata-rata. Nah, kelas yang kedua adalah Pioneer Vanguard, teman-teman. Ini adalah subclass yang menurut gua paling banyak dipakai, atau kita biasanya nyebutnya dengan normal Vanguard, teman-teman. Ciri khas Vanguard ini adalah dia punya block count 2, teman-teman. Jadi dia bisa ngeblok 2. Dia bisa menghasilkan DP lumayan bagus karena rata-rata
Ya ada beberapa yang nggak bisa sih, seperti Seed sama Sage ini agak kurang DP berinya, tapi rata-rata bisa. Ini adalah Pioneer Vanguard biasa lah teman-teman taruh, dapat energi, dapat DP gitu terus. Dia di deploynya average atau ya biasa seperti normalnya operator ya, semenit 50 sampai 1 menit. DP costnya dia termasuk biasa aja, nggak mahal nggak murah. Ini adalah Pioneer Vanguard, normal Vanguard lah kita sebutnya. Yang berikutnya ada Charger Vanguard. Jadi Charger Vanguard atau kita biasa bilang single block Vanguard. Sesuai dengan namanya, bloknya cuma satu. Ya, bloknya cuma satu. Nah, kelebihan Vanguard ini adalah statnya paling bagus, teman-teman. Statnya paling bagus. Kenapa? Ya karena bloknya cuma satu, teman-teman. Bloknya cuma satu, attack-nya udah pasti bagus, HP-nya udah lebih bagus, DP cost-nya biasanya nih ya, biasanya dengan rarity yang sama tentunya sedikit lebih murah, tapi nggak beda jauh lah tentunya. Terus dia punya trik yang unik teman-teman, dimana dia ini menghasilkan DP setelah bunuh musuh. Jadi cara menghasilkan DP nya bukan seperti Pioneer Vanguard yang lewat skill, enggak. Dia ini berdasarkan kill ya. Jadi dapat 1 kill dapat 1 DP. Dan semuanya sama. Itulah identiknya ciri khasnya dari Charger Vanguard, teman-teman. Jadi bloknya cuma satu, menghasilkan DP setelah ngekill musuh, dan statnya terbilang bagus. Itu adalah ciri khas si Charger Vanguard, teman-teman. Terus ada Flag Bearer Vanguard, teman-teman. Atau nama aslinya sih bukan Flag Bearer ya, teman. Nama aslinya tuh Standard Bearer, teman-teman. Tapi kita nyebutnya Flag Bearer Vanguard karena rata-rata mereka 3 ini itu mesti bawa tiang dan ada kayak semacam benderanya gitu, teman. Nah, identiknya Flag Bearer Vanguard ini, teman-teman, mereka punya kemampuan menghasilkan DP yang luar biasa bagus banget. Jadi dia menghasilkan DP banyak nih. Tapi kelemahannya, teman-teman, ketika skill menghasilkan DP nya tadi aktif, mereka nggak akan bisa ngeblok. Ya, mereka nggak akan bisa ngeblok. Dari segi stat udah pasti ini jelek karena memang fungsinya bukan untuk berhadapan dengan musuh. Nah, ini fungsinya kayak kalau kalian main Plants vs Zombie ya, ini matahari. Kayak mataharinya gitu. Lebih khusus dari matahari. Mereka bisa nyerang tapi statnya jelek, jadi tidak disarankan untuk nyerang. Dan kalau skill bloknya jadi 0, jadi nggak bisa ngeblok nanti dia. Ya. Ini adalah ciri khas utama dari Flag Bearer Vanguard. Dan Flag Bearer Vanguard di game ini baru ada 3, teman-teman, yaitu Silent Edge, Elysium, dan Myrtle, dan 3-3-nya bagus, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau kalian punya 3-3-nya, di build 3-3-nya karena fungsinya beda-beda nanti ya. Sama-sama penghasil DP, cuman ada skill lain yang bikin mereka ini punya fungsi khusus ya, teman-teman. Oke, yang terakhir subclass Vanguard ada namanya Tactician Vanguard, teman-teman. Ini adalah Vanguard yang paling aneh menurutku anunya, triknya. Kenapa? Dia Vanguard tapi high ground, teman-teman. Jadi dia taruh tile atas. Tilenya sama kayak sniper, caster, supporter, medic, dan lain sebagainya. Dia ini di atas, tepatnya di high ground. Nah, ciri khasnya Vanguard ini yang satu tadi adalah punya role-nya selalu di high ground ya. Jadi ditempatkan di high ground. Lalu ciri khas satu lagi adalah mereka pasti bisa summon sesuatu, teman-teman. Dia bisa summon sesuatu apa macam-macam. Kalau si Vigil ini kebetulan dia yang summon adalah kayak wolf gitu atau kayak babi atau apa gitu. Bisa untuk nahan musuh, ada yang bisa untuk nahan musuh, ada yang bisa untuk bom, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini salah satu subclass Vanguard yang aku paling nggak rekomendasi untuk kalian build sih, karena nggak jarang kepake, teman-teman ya. Itu tadi dia ini di high ground dan dia bisa summon sesuatu.
cara menghasilkan DP nya standar aja teman-teman ya. Generate DP by skill aja, dia nge-kill nggak dapat DP, dia nggak dapat DP tapi dia bisa summon ya. Jadi itu aja untuk dari Vanguard dan subclassnya. Setelah ini kita akan bahas untuk subclass berikutnya, yaitu adalah Guard teman-teman, salah satu kelas yang paling banyak pilihannya dan bagus-bagus. Oke.